Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Isnaini. Saya dari Prodi 4 PBAA IAIN Purwokerto ingin menjelaskan materi tentang pendidikan Islam di Sisilia. Yang pertama adalah kondisi geografi Sisilia menjelang masuknya Islam. Sisilia itu sebuah pulau yang dekat dengan Italia dan dekat dengan Afrika Utara. Umat Islam melakukan ekspansi ke Pulau Sisilia dengan salah satu tujuannya karena memanfaatkan kondisi geografisnya yang sangat strategis. Sisilia memiliki 3 wilayah yang sangat besar pengaruhnya, yakni Val di Mazara, Val di Noto, dan Val di Domene. Islam telah menjadi agama resmi di Val di Mazara dan mengembangkan berbagai aktivitas kebudayaannya, sedangkan penduduk di wilayah Val di Noto dan Val di Domene didominasi oleh orang-orang Kristen. Kedua, fase jatuhnya Sisilia ke tangan umat Islam. Islam masuk di Sisilia dilatar belakangi oleh adanya konflik Romawi, sehingga Euphemius meminta bantuan kepada Ziyadatullah dan menawarkan kekuasaan atas Sisilia. Tawaran itu diterima oleh Ziyadatullah, dan pada akhirnya Bani Ahlabiyah itu menguasai Sisilia. Kemajuan dunia barat tidak terlepas dari peranan Pulau Sisilia yang merupakan sarana yang paling penting dalam mentransfer hasanah ilmu pengetahuan dan kehidupan spiritual agama Islam. Penaklukan dan penyerangan Aglabiyah atas Sisilia dilatar belakangi oleh adanya ketegangan intern penguasa Romawi. Keadaan yang terdesaklah yang menyebabkan Euphemius yang akhirnya memangsanya untuk meminta bantuan kepada Ziyadatullah dengan bantuan kekuasaan atas Sisilia. Kesempatan ini tidak disia-siakan olehnya dan segera dikirim bala bantuan pasukan tempur yang dipimpin oleh Asad ibnu al-Furo. Pada bulan Rabiul Awal tahun 211 Hijriah, pasukan yang dipimpin oleh Asad al-Furo berangkat dengan bala tentara yang memiliki jihad semangat tinggi, yang memang saat itu mayoritas pendidik Ifriqiyah adalah orang-orang yang taat pada ajaran agama Islam. Sehingga kepergian mereka tidak sekedar pembelaan atas suatu mazhab, akan tetapi lebih dari itu keberangkatan mereka adalah sebagai pejuang pembela kebenaran yang diyakini jihad fisabilillah. Pada tahun 1909 kekuatan tersebut pada akhirnya benar-benar mampu menggulingkan penguasa Aglabiyah terakhir, yaitu Ziyadatullah III. Di sisi lain, penguasa Romawi tiada henti-hentinya berusaha untuk merebut kembali dari genggaman umat Islam. Walaupun demikian, warga Sisilia tetap lebih senang diperintah oleh orang Islam. Pada tahun 1025 Masehi, Romawi berusaha mengambil Sisilia, namun warga Sisilia itu tetap menyatakan setia kepada pemerintah Islam. Materi yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan Islam di Sisilia. Pertumbuhan dan perkembangan Islam dan Sisilia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kondisi sosial umat Islam di Sisilia. Setelah Islam masuk ke negara Sisilia, maka terdapat perubahan yang baik bagi bangsa mereka. Mereka dalam bermasyarakat maupun menciptakan suasana rukun dan makmur di tengah-tengah adanya keberagaman etnis seperti pada bangsa Arab, bangsa Barbar, dan bangsa Sisilia asli. Adanya kebijakan pemerintah sehingga terciptanya kerukunan antar masyarakat Pulau Sisilia, di mana timbulnya kerukunan tidak dari masyarakatnya saja, akan tetapi dari para penguasa Sisilia yang memiliki toleransi dalam bermasyarakat. Penguasa Islam memberi dan mengizinkan untuk kebebasan memeluk agama terhadap penduduk Sisilia. Kemudian para penguasa Islam juga memberikan perlindungan serta menghormati penduduk yang agamanya berbeda, sehingga para penguasa Islam memiliki toleransi dalam bermazhab. Yang kedua adalah perputaran roda politik di Sisilia. Pulau Sisilia telah ditaklukkan pada dinasti Aglabiyah pada tahun 827 Masehi. Memiliki pengaruh besar pada kemajuan di daerah tersebut, sehingga banyak dinasti Islam yang sama ingin menguasai daerah ini ditandai pada masa kemunduran dinasti Aglabiyah. Selain alasan politik, alasan lain yang lebih utama dalam kemunduran dinasti Aglabiyah adalah mengarah pada hal-hal yang bersifat agamis, yaitu perseteruan antara Syiah dan Sunni. Setelah dinasti Aglabiyah hancur,
maka digantikan oleh dinasti Fatimiyah. Masih adanya perebutan kekuasaan Islam di mana Zaidarullah III memberontak dan membuat golongan anti Syiah. Hal ini mendapat dukungan dari Muqtadir. Kemudian oleh pihak Fatimiyah diberikan serangan dan pada akhirnya dinasti Fatimiyah mendapatkan kekuasaan di Pulau Sisilia. Keadaan politik di Sisilia yang mengalami naik turun serta adanya pergantian kepemimpinan yang sangat cepat. Kemudian terdapat pula konflik aliran yang tidak berkesudahan, sehingga Al-Mansur sebagai khalifah ketiga dinasti Fatimiyah ikut turun tangan untuk mengatasinya. Kemudian ia menunjuk Hasan bin Ali bin Abi Al-Kalb untuk menjadi gubernur di Sisilia. Ia telah menjadi gubernur di Sisilia. Kemudian ia membangun dinasti Kalbi yang bercorak semi independen dan memerintahkan Pulau Sisilia selama 6 tahun. Pada tahun 1953 Masehi, jabatan Hasan bin Ali diturunkan kepada anaknya, yaitu Ahmad bin Hasan Al-Kalbi, dikarenakan Hasan bin Ali ditarik kembali ke Afrika. Pada masa pemerintahan Belulai, dinasti Kalbi mengalami banyak kemajuan seperti pada bidang militer maupun sosial. Masa kejayaan dinasti Kalbi di Sisilia berlangsung kurang lebih selama setengah abad, mulai dari masa pemerintahan Ahmad bin Hasan sampai dengan masa puncak kejayaan di bawah pemerintahan Al-Futuh bin Abdullah. Akan tetapi setelah wafatnya Al-Futuh, kekuasaan dinasti Kalbi mengalami kemunduran. Ja'far bin Yusuf, anak Abu Al-Futuh, dengan yang menggantikannya tidak dapat mengendalikan pemerintahan sebaik ayahnya. Kemudian yang ketiga, kemajuan yang dicapai Sisilia. Pada masa kemajuan ini, kemajuan yang diraih oleh umat Islam di Sisilia seperti pada pembangunan, pendidikan, dan pengetahuan. Selain itu, dalam bidang lain seperti perekonomian yang memunculkan kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini kita dapat melihatnya dari kemajuan perekonomian yang dihasilkan dari para petani dan perindustrian. Kemudian banyaknya sarjana Islam yang memperkenalkan penemuan teknik-teknik baru, pertanian, serta bibit-bibit unggul. Selain itu, para penguasa Islam mengajarkan pemahaman mengenai teknik irigasi. Kemudian oleh umat Islam Sisilia dikembangkan teknik ekonomi perindustrian tersebut, seperti industri pertambangan emas, biji, rasa, belerang, naftah, asid, sulfuri, antinomi, dan tawas. Adapun bahan-bahan material penambangan yang diperoleh pada kawasan Gunung Etna yang nantinya diekspor ke luar negeri. Tidak hanya industri pertambangan, tetapi pada industri perikanan seperti penggunaan teknik cara-cara menangkap ikan. Para umat Islam Sisilia juga membuat tenunan kain sutra yang diekspor ke luar negeri. Kemudian berdirilah pabrik-pabrik, di mana ada pabrik yang memiliki mutu tinggi di wilayah Corleone dan Palermo. Pada akhir abad ke-10 Masehi, Sisilia menjadi produsen utama kain sutra dan sudah memakai mata uang sendiri untuk proses jual beli antar negara. Sisilia pada saat itu menjelma menjadi pusat perdagangan di dunia Mediteranial. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau dalam penyampaian yang telah saya sampaikan itu kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.